Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa sihataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Syukran kasiran ya Allah ya Rabbi, yang maha memberi rizki. Martun nuhun ya Allah atas segala nikmat-nikmat yang Engkau berikan terhadap kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu ya Allah. Nikmat Islam, alhamdulillah, nikmat iman dan nikmat ihsan. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau berikan rezekimu, nikmat-Mu berupa kesehatan jasmani dan rohani ini, kenikmatan hembusan nafas yang setiap hari kami bahkan hampir lupa bahwa ini adalah suatu nikmat yang luar biasa dari Panjenengan ya Allah. Mudah-mudahan hidup kita, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya selalu pada kita semua dan syafaatnya Kanjeng Nabi untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Di sini kita belajar bersama, menelaah bersama dalam kitab Durratun Nasikhin, bahwa di episode sebelumnya kita membahas masalah nafas. Dunia itu dibagi menjadi 3 nafas. Dari sabda Mbah Nabi Isa alaihissalam, pertama nafas yang telah engkau hembuskan, yang kedua nafas yang tidak engkau ketahui apakah engkau dapat menghembuskan atau tidak, dan ketiga nafas yang sedang engkau hembuskan, dan engkau hanya memiliki 1 masa atau 1 hari, 1 saat atau 1 jam dalam 1 nafas. Di sini Rasulullah telah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa sihataka qabla saqamika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 yang lain. 1, hari mudamu sebelum tuamu. 2, waktu kayamu sebelum fakirmu. Yang ketiga, waktu luangmu sebelum sibukmu. Yang keempat, waktu sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, waktu hidupmu sebelum matimu. Sebab itu di waktu mudanya banyak hal-hal yang dapat ia kerjakan. Padahal jika sudah tua, hal tersebut tidak dapat dikerjakan. Untuk itulah manusia dianjurkan supaya bersungguh-sungguh dalam hal 5 perkara.
tersebut di atas. Barang siapa merindukan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah ia dapat menunaikan amal kebajikan, amal kebaikan. Dan barang siapa takut api neraka, maka ia harus dapat mencegah dirinya dari nafsu syahwatnya. Dalam kitab Tambil Khafilin dikisahkan bahwa suatu hari putra Khalifah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, pulang dari sekolah. Putranya Mbak Umar bin Khattab niku adalah Abdullah bin Umar, pulang dari sekolah dengan menangis. Tanya sang ayah, tanya sang Mbah Umar bin Khattab, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Jawab Mbak Abdullah bin Umar sebagai anaknya, "Teman-teman di sekolahku mengolok-olokku dengan menghitung jumlah tambalan yang ada pada bajuku, pada pakaianku. Mereka saling berkata, lihatlah pakaiannya putra seorang Amirul Mukminin. Lihatlah pakaiannya seorang putra Mbah Umar bin Khattab. Itu penuh dengan tambalan. Dan baju Sayyidina Umar sendiri tambalannya berjumlah 14. Di antaranya berupa tambalan dari kulit kayu. Maka beliau mengirim surat kepada bendahara negara agar ia diberi hutangan sebanyak 4 dirham dari Baitul Mal. Dengan kesanggupan bayar hutang itu pada permulaannya bulan dengan cara memotong gajinya. Balasan surat dari bendahara negara, "Hai Umar, adakah kepastiannya bahwa engkau akan hidup sampai permulaan bulan nanti? Apakah yang hendak engkau perbuat jika engkau mati sebelum melunasi hutangmu pada Baitul Mal?" Menangislah Sayyidina Umar membaca surat bendahara negara. Dan ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, berangkatlah ke sekolah seperti biasanya. Aku tidak mempunyai kepastian tentang nyawaku, sekalipun 1 jam pun." Berkata Mbak Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah makan roti hingga kenyang. Selama 3 hari, dalam riwayat lain selama 2 hari berturut-turut. Padahal jika beliau mau, pasti Allah memberinya apa saja yang terlintas dalam benaknya. Katanya lagi, beliau wafat tidak meninggalkan harta pusaka berupa uang dinar, dirham, kambing ataupun unta. Bahkan ketika beliau wafat, tiada terdapat sesuatu yang di rumahku yang dapat aku makan kecuali sepotong roti di atas rak makanku. Dari cerita ini bahwa Mbak Umar bin Khattab ada anaknya yang bernama Mbak Abdullah bin Umar. Di sekolah pakaiannya diolok-olok oleh temannya bahwa banyak tambalan-tambalan pakaiannya. Mbak Umar sendiri tambalan pakaiannya itu ada 14. Ya di situ berupa tambalan dari kulit kayu. Ketika tahu cerita seperti itu dari anaknya, Mbak Umar langsung mengirim surat ke bendahara negara Baitul Mal. Minta 4 dirham dari Baitul Mal dan kesanggupan membayar hutang pada permulaan bulan dengan cara memotong gajinya. Sampai seperti itu demi anaknya. Biar anaknya pakainya jada tambalan, biar gak diolok-olok oleh teman-temannya. Namun bendahara membalas, bendahara negara Baitul Mal, "Hai Mbak Umar, apakah kamu tahu kehidupanmu? Apakah kamu tahu nyawamu nanti? Apakah di permulaan bulan nanti, apa engkau masih hidup? Apa hendak engkau perbuat jika engkau mati sebelum melunasi hutangmu pada Baitul Mal?" Menangislah Sayyidina Umar bin Khattab. Menangislah Mbak Umar bin Khattab. Membaca surat bendahara itu, ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, berangkatlah sekolah seperti biasanya. Pakaian itu wis kamu pakai. Karena apa? Saya tidak mempunyai kepastian. Aku tidak mempunyai kepastian dengan nyawaku, sekalipun 1 jam pun." Itu. Dari sini kita ambil hikmahnya. Kita tidak tahu umur kita.
Kita gak tahu berhentinya nafas kita. Kita gak tahu kapan kita masih hidup. Di sini, ketika kita berhutang pada orang lain, kita harus lebih berpikir 1000 kali, ya, berpikir untuk tidak hutang. Walaupun di situ seperti Mbak Umar bin Khattab, Mbak Umar, ya, 4 dirham saja. Tapi kita nggak tahu nanti kita hidup sampai mana batas. Kita tidak tahu. Dari sini maka kita lebih bisa menghargai selagi kita masih hidup di dunia. Gunakanlah hidupmu sebelum matimu. Gunakanlah dengan baik. Gunakanlah penuh ibadah kepada Allah. Gunakanlah penuh perbuatan kebajikan kepada sesama manusia. Gunakanlah berselawat selalu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gunakanlah untuk selalu birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua kita dengan penuh tulus dan penuh keikhlasan. Wala ala bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.